ada sebuah penulis yang waktu itu menuliskan tentang sebuah hal dan dalam dalam tulisannya itu ada sebuah cerita yang dituliskan oleh penulis ini. Jadi penulis ini berkata dalam cerita tersebut ada seorang pendeta yang katanya bertemu dengan seorang anak kecil. Jadi ketika pendeta ini sedang bertemu dengan anak kecil, seperti pada umumnya seorang pendeta, yang dia tanyakan adalah, eh, kamu anak kecil katanya, kamu mungkin siapa namanya gitu, apakah kamu mau pergi ke surga? Ini adalah pertanyaan yang ditanyakan dan sebenarnya adalah pertanyaan umum yang seringkali pendeta akan tanyakan kepada kita ataupun kepada anak kecil. Jadi ini ditanyakan oleh pendeta ini. Kamu mau pergi ke surga nggak? Kata si pendeta ini kepada anak kecil ini. Dan anak kecil ini mulai berpikir, mau nggak ya? Mau nggak ya? Katanya. Tetapi alangkah mengejutkan ya bahwa pada saat itu, pada saat ini ditanyakan, anak ini berkata, enggak, saya enggak mau ke surga. Saya yakin kalau mungkin saya ada di gereja sekarang ini di Wanglin, ketika saya tanyakan mungkin kepada Lily atau kepada Cliff atau kepada Efrata, saya yakin mereka semua akan bilang mau pergi ke surga. Tapi tidak dengan anak yang satu ini. Jadi anak yang satu ini bilang, enggak, saya enggak mau ke gereja. Saya enggak mau ke surga katanya. Jadi pendeta ini mulai agak bingung, tetapi dia masih positive thinking. Dia mau tanya lagi lebih jelas. Jadi pendeta ini mulai tanya lagi lebih jelas. Apa kamu udah bener nggak mau ke surga nanti kalau kamu udah meninggal katanya. Wah, anak ini mulai berpikir lagi. Ini adalah jawaban yang diberikan. Oh, nanti katanya, kalau saya sudah meninggal. Oh, tentu saja katanya. Saya mau ke surga, tapi bukan sekarang ini. Ini adalah jawaban yang diberikan oleh anak kecil ini bahwa dia pikir, oh ya kalau nanti mungkin saya udah usia, udah tua, udah mulai mungkin udah mau mendekati akhir gitu, ya saya mungkin mau ke surga. Tapi kalau sekarang ini saya masih suka dengan mainan ini, saya masih suka dan dia tidak mau ke surga. Penulis ini berkata seperti ini. Penulis ini Stephen J. Cole mengatakan seperti ini. Dia mengatakan bahwa banyak dari kita yang memiliki perasaan yang sama tentang surga. Bahwa suatu hari kelak mungkin nanti kalau kita sudah mau meninggal atau mungkin kalau kita, oh ya nanti setelah Yesus datang jemput kita, adalah sangat enak, sangat indah kalau kita mau ke surga. Tetapi tidak untuk sekarang ini. Sekarang ini saya masih nggak tertarik karena hidup di dunia ini jauh lebih nyaman. Itulah yang saya cari. Nah, ini adalah apa yang dituliskan oleh Stephen J. Cole. Jadi Stephen J. Cole menggarisbawahi bahwa kebanyakan katanya dari orang yang mengaku Kristen, dari kita katanya memiliki pengalaman yang sama seperti anak kecil itu, bahwa sekarang ini kita tidak tertarik untuk hal-hal yang ada di surga atau untuk hal-hal yang lebih berbau kepada rohani Kristen atau mungkin hal-hal yang berbau dengan surga dibandingkan dengan hal-hal yang ada di dunia. Karena kenapa? Karena kita masih lebih suka tinggal di dunia ini. Nah, ada penulis yang lain yang menuliskan tentang hal yang berbeda. Dalam Gary Larson, dia menuliskan tentang heaven is a bit boring. Jadi ada satu gambar yang dia tuliskan di buku itu. Jadi gambar ini menunjukkan bahwa kayak istilahnya mungkin kita yang udah diangkat Tuhan ke surga, udah ada sayap, udah bisa terbang dari satu kayak istilahnya awan yang lain, nanti ada dari satu benua ke benua yang lain. Tetapi kita masih berpikir kayaknya ini bosen deh. Kayaknya saya berpikir saya enak kayaknya kalau ada majalah saat ini ketika saya duduk di surga. Jadi apa yang dikatakan oleh Gary Larson ini? Gary Larson kadang-kadang katanya kita yang sudah kadang-kadang mungkin dibawa ke surga, kita masih berpikir bahwa kita bisa bawa handphone kita. Kita bisa bawa, oh ya saya mungkin bisa sambil scrolling, lihat Instagram, nanti ada di surga. Ada juga dari kita yang berpikir, oh saya bisa bawa musik saya, karena kayaknya terlalu sunyi katanya. Atau mungkin nanti ketika kita ada di surga, kita masih ada yang berpikir, oh saya mau bawa TV saya nanti ke surga. Atau saya mau bawa ya film saya nanti ke surga. Dan akhirnya yang kita rasakan adalah surga itu begitu membosankan. Nah, ini adalah dua penulis yang sebenarnya cukup unik menggambarkan tentang bagaimana kita sekarang ini katanya begitu tidak tertarik dan begitu nyaman untuk tinggal di dunia ini. Tetapi ada penulis yang lain yang menggambarkan tentang penulis yang tertulis di dalam buku Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-13 dan ayat ke-16.
Jadi kalau kita baca di dalam buku Ibrani, pasal yang ke-11, di ayat yang ke-13 sampai dan ayat yang ke-16, kita melihat bahwa penulis ini menemukan sesuatu hal yang berbeda. Mereka menemukan bahwa ada orang-orang katanya ternyata yang lebih suka, katanya lebih suka ada di surga. Gak tertarik dengan hal dunia ini, dan mereka merasa asing. Dan katanya ya kayak pengembara, gak nyaman gitu ada di dunia ini. Dan mereka rindu untuk segera ada di surga pada saat ini. Jadi daripada katanya mereka menikmati katanya dunia ini sekarang ini dan surga itu adalah bonusnya, mereka lebih katanya lebih menginginkan surga itu sekarang ini daripada nanti mungkin. Dan inilah yang dituliskan oleh buku Ibrani. Jadi penulis ini menuliskan tentang hal ini. Yang mungkin jadi pertanyaan saya pada pagi hari ini, kita ada di sisi yang mana sekarang ini? Apakah kita ada di sisi yang benar-benar rindu untuk ke surga? Apakah kita ada di sisi yang kita merasa kita tidak nyaman ada di dunia ini, kayak kita rasa kita tersendiri, atau kita ada di sisi juga yang merasa bahwa kita adalah orang asing di dunia ini, atau kita ada di sisi yang kita merasa bahwa, aduh, kapan sih Yesus akan segera datang? Atau kita berada di sisi yang kita justru terlalu nyaman ada di dunia ini. Yang ada di sisi yang manakah kita saat ini? Mungkin itu adalah pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada kita pada pagi hari ini. Penulis yang sama dalam buku dalam tulisannya Stephen Jay Gould mengatakan lebih lanjut begini. Di zaman kita sekarang ini, di zaman kita hidup sekarang ini katanya, banyak sekali kita kata yang menekankan tentang hidup yang enak dan nyaman sekarang ini dan saat ini, dan tidak banyak yang berfokus tentang janji-janji yang ada di surga. Sehingga katanya banyak yang mengaku sebagai seorang Kristen, pengikut Kristus, menerima Yesus sebagai juru selamat, hidup katanya dengan pikiran yang ada di hal-hal dunia lebih daripada hal-hal yang ada di surga. Jadi penulis ini mengatakan bahwa banyak dari kita ini siapa? Ini menariknya bahwa ini adalah orang yang mengaku Kristus, yang mengaku Kristen, orang yang mengaku mengikuti Yesus, orang yang mengaku menerima Yesus sebagai juru selamat, tapi katanya hidup dengan pikiran lebih dengan hal-hal yang ada di dunia ini, pikiran kita lebih dipenuhi dengan dunia ini lebih daripada hal-hal yang ada di surga. Menjadi pertanyaan saya pada pagi hari ini, apakah kita yang sekarang ini merindukan kedatangan Yesus benar-benar rindu untuk naik ke surga? Apakah kita benar-benar rindu Yesus segera datang pada saat ini, pada zaman kita sekarang ini? Ini adalah pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada kita. Sebenarnya, kabaran firman Tuhan ini bukan hanya pekabaran buat saudara saja. Ini adalah pekabaran buat saya juga. Karena ini kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini, kadang-kadang kita merasa nyaman. Kita terlalu sibuk, ada banyak kekhawatiran di dunia ini yang membuat kita bagaimana caranya supaya saya bisa hidup tenang dan nyaman di dunia ini, dan kita lebih banyak berpikir hal. Sehingga pada pagi hari ini kita akan belajar sama-sama. Kita akan belajar sama-sama bagaimana caranya orang-orang yang dikatakan penulis dalam buku Ibrani itu bisa hidup dengan pikiran yang ada dan merindukan tentang sebuah kota yang dibangun oleh Tuhan. Oleh karena itu kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan buka dalam buku Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Kita akan belajar dari kitab Ibrani. Ini adalah satu perikop yang berbicara tentang bagaimana, nanti kita akan baca sama-sama, bagaimana caranya mereka bisa hidup dengan pikiran yang ada, yang di dunia ini, tapi bisa merindukan surga. Nanti kita akan baca latar belakangnya, tetapi kita akan fokus di dalam ayat 13 sampai 16. Nanti kita akan fokus. Tapi kita akan baca dulu latar belakang dari cerita ini berdasarkan Alkitab. Kita buka buku Ibrani, pasalnya yang ke-11, ayat yang ke-8. Kita akan baca sama-sama. Ibrani 11 ayat yang ke-8 berbunyi, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub
milikku, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang dirancang dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang telah mati pucuk, terpancar keturunan yang besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Ayat 13. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan ia mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka mengingat akan tanah asal yang mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Jadi kalau kita lihat, sebelum kita masuk di ayat 13 sampai 16, jadi ada satu cerita ternyata di balik ayat ini. Jadi kita lihat bahwa pada saat itu Abraham dipanggil Tuhan untuk keluar dari tanah, kayak istilahnya tanah Ur Kasdim waktu itu, ya tanah tempat dia nyaman. Dia dipanggil keluar untuk ke sebuah tanah yang dia nggak tahu, tapi Tuhan bilang, Tuhan janjikan Tuhan akan berikan sebuah kota. Dan akhirnya katanya, waktu itu Abraham, Ishak, Yakub, Sarah katanya, nggak terima janji ini. Tetapi mereka tetap merindukan sebuah tanah yang dibangun oleh Tuhan. Nah, ini adalah cerita yang dituliskan dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8 sampai 16. Nah, kita akan fokus ke dalam ayat yang ke-13 sampai ke-16. Nah, kita akan masuk di dalam ayat 13 terlebih dahulu. Jadi dikatakan kalau dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia dibilang dalam iman mereka semua telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya, melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang. Jadi dikatakan kalau dalam bahasa Inggrisnya, mereka ini semua telah mati di dalam iman, tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Tetapi katanya, kalau dalam bahasa Inggrisnya kita akan lebih lihat dengan jelas, but katanya, having sin. Jadi apa aja yang mereka lakukan, walaupun mereka sudah mati di dalam iman, tidak terima janjinya, tapi ada yang mereka lakukan. Tetapi katanya mereka telah melihat. Jadi kalau di sini dibilang having seen them far off. Jadi telah melihat janji tersebut dan diyakinkan katanya oleh janji itu. Jadi yang pertama yang mereka lakukan daripada orang-orang yang katanya menerima, yang melihat, yang mati di dalam iman, tidak terima janji ini, yang mereka lihat pertama adalah mereka lihat. Mereka lihat janji itu dan diyakinkan oleh janji itu. Jadi pekerjaan pertama yang dilakukan oleh orang-orang ini adalah melihat janji tersebut. Yang kedua katanya embrace them. Jadi artinya dipegang, dipeluk janji itu. Dan yang ketiga dikatakan baru mereka mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di dunia ini. Jadi karena kita akan ada Bible study, kita akan lihat apa sih maksud Alkitab tentang ketiga kata yang dilakukan oleh orang-orang yang menunggu, yang memikirkan, yang menunggu sebuah kota yang dibangunkan oleh Allah. Nah, kita akan lihat. Karena menarik ya. Yang pertama yang dikatakan adalah kata melihat. Saya percaya rata-rata kita semua ini pasti punya mata. Dan pasti kita bisa melihat sesuatu. Jadi apa maksud Alkitab tentang melihat dan diyakinkan? Jadi katanya kalau kita lihat sebelum kita bisa percaya seperti yang tadi, sebelum kita bisa diyakinkan, kita harus lihat dulu janji tersebut. Jadi kenapa Alkitab mengatakan tentang kita harus bisa melihat? Nah, ini tertulis di dalam Matius 13 ayat 11 sampai 15. Jadi kalau kita baca, kita boleh buka Alkitab kita dalam Matius 13 ayat 11 sampai 15, ternyata kita akan melihat kenapa Alkitab mengatakan bahwa kita harus bisa melihat terlebih dahulu. Di dalam buku Matius 13 ayat yang 11 sampai ayat 15 saya akan bacakan. Di dalam ayat yang 11 dikatakan begini. Ini adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya.
Kepadamu katanya diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Jadi ada dua kategori ya. Ayat ini dibuka, perikop ini kita akan lihat bahwa dia dibuka dengan ada dua kategori orang. Yang satu diberi rahasia untuk mengetahui, tetapi yang satu enggak. Ayat 12 lebih lanjut dikatakan, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya katanya, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi kalau kita lihat di dalam buku Matius 13 ayat 11 sampai 15 ada dua jenis kategori orang yang Yesus kategorikan. Yang pertama adalah mereka yang mendengar tapi tidak nggak bisa mendengar, melihat tapi nggak bisa melihat. Dan katanya sehingga mereka nggak bisa mengerti, sehingga Tuhan nggak bisa sembuhkan mereka. Jadi ada dua kategori orang. Yang pertama adalah mereka yang bisa melihat, dan yang kedua adalah mereka yang nggak bisa melihat. Jadi tidak heran kita harus tahu bahwa kita ada di posisi yang mana. Karena kata Tuhan, kata buku Ibrani, mereka yang percaya, yang bisa tetap matanya melihat kepada negara yang dibangun oleh Tuhan adalah mereka yang terlihat, yang bisa melihat dengan matanya. Jadi kita akan lihat kenapa ada satu kelompok orang yang buta, sedangkan yang lain bisa melihat. Apa yang membuat kebutaan hal ini? Kebutaan sehingga kata Alkitab, Tuhan nggak bisa sembuhkan mereka karena mereka buta katanya dan tidak bisa melihat. Nah kita akan lihat apa kata Alkitab. Alkitab berkata dalam buku 2 Korintus 4 ayat yang keempat. Dalam buku 2 Korintus 4 ayat yang keempat dikatakan begini, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh apa? Oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi kita bisa melihat bahwa seperti yang dikatakan oleh Paulus katanya, bahwa ilah zaman ini telah membutakan mata mereka, telah membutakan pikiran mereka, sehingga mereka nggak bisa lagi melihat hal-hal yang ada di surga. Sehingga hal-hal yang di surga itu tampaknya menjadi hal yang tidak penting, dan mereka tidak peduli tentang hal ini. Karena apa? Karena ada ilah-ilah zaman ini yang menutupi mata mereka. Jadi pertanyaan, apakah ilah tersebut juga sedang menutupi mata kita? Apakah harta dunia ini, pendidikan, hidup yang nyaman, kekhawatiran untuk kita takut, kita kekurangan, telah menutupi semua mata kita sehingga kita tidak lagi bisa melihat pada satu negeri yang Tuhan janjikan kepada kita. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa dibukakan? Ayat yang sama berkata di dalam ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi siapa yang bisa buat hati kita dibukakan? Siapa yang bisa buat mata kita dibukakan? Hanyalah Tuhan. Jadi Tuhan yang katanya berkata, katanya, biarlah ada terang di bumi ini, biarlah ada terang yang bercahaya dari kegelapan, hanya Dialah yang bisa menerangi kegelapan hati kita yang sudah ditutupi oleh ilah zaman ini. Jadi dikatakan, dengan kata lain, hal yang pertama yang dilakukan oleh orang Ibrani ini ketika orang Ibrani ini dikatakan melihat dan diyakinkan hal itu adalah mereka berdoa supaya Tuhan membukakan mata mereka. Supaya Tuhan tidak lagi ilah-ilah zaman ini menutupi mata mereka. Jadi hal yang pertama yang mereka lakukan adalah mereka mempunyai lutut yang tidak putus asa
untuk berdoa. Jadi pelajaran pertama yang kita bisa dapatkan dari pelajaran ini mengenai bagaimana cara kita supaya kita bisa mau tinggal, supaya pikiran kita itu bisa mau untuk melihat Yesus segera datang, supaya pikiran kita itu mau merindukan sebuah kota yang dimaukan oleh Tuhan, yaitu yang pertama, doakan hal itu. Karena hanya Tuhan katanya yang bisa membuka mata rohani kita. Tidak heran Yesus berkata dalam buku Wahyu, kamu adalah miskin, malang, buta, dan telanjang. Katanya itu adalah Alkitab berkata bahwa kita itu adalah buta. Tapi kita nggak bisa tahu bahwa keadaan kita itu sedang buta. Dan Yesus berkata, beli daripadaku. Kenapa? Karena hanya Yesus yang bisa bukakan mata kita. Jadi pelajaran yang pertama yang kita bisa dapatkan adalah kita harus berdoa, banyak berdoa supaya kita bisa dibukakan mata kita dan diyakinkan dengan setiap janji yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, ada buku yang lain, dalam buku Why Revival Tarry, Leonard Ravenhill menuliskan tentang hal ini. Jadi dikatakan, kenapa katanya kebangunan rohani itu terlambat? Atau enggak ada kebangunan rohani di dalam gereja ataupun dalam pribadi kita. Dikatakan begini, ini adalah kutipan yang kita bisa bacakan, yang kita bisa baca dalam buku ini. Dibilang begini, poverty stricken as the church is today in many things. Jadi dibilang bahwa gereja kita saat ini katanya sangat miskin dalam banyak hal. Sangat miskin katanya dalam banyak hal. Tetapi paling miskin dalam hal apa? In the place of prayer katanya. Paling miskin katanya di dalam hal doa. Jadi katanya kita punya gereja itu kenapa katanya terlambat kebangunan rohaninya? Karena kita paling miskin di dalam doa. Katanya begini, kita punya banyak organisasi, orang yang mau mengorganisasi, tetapi sedikit orang yang bergumul dalam doanya. Banyak katanya orang yang mau bekerja dan yang mau memberikan uangnya untuk pekerjaan Tuhan, tetapi hanya sedikit doa yang dilayangkan. Banyak penyanyi katanya, tetapi hanya sedikit orang yang berdoa seperti doa Yakub yang memeluk kaki Tuhan dan tidak mau melepaskannya. Banyak pendeta katanya, tetapi hanya sedikit orang pejuang di dalam pergumulan. Pergumulan di dalam doa, bergumul di dalam doa. Hanya sedikit katanya. Banyak ketakutan, tetapi sedikit tangisan di dalam doa. Banyak katanya yang menjadi pengganggu-pengganggu, tetapi hanya sedikit orang yang mendoakan orang lain. Banyak penulis katanya, tapi hanya sedikit pejuang di dalam doa. Sehingga apa katanya? Kita gagal di sini dan kita gagal di mana-mana. Jadi dikatakan dalam buku ini bahwa kenapa kadang-kadang kita gagal di dalam kerohanian. Kenapa kita gagal untuk dibangunkan, memiliki semangat seperti orang-orang yang ada hidup di zaman yang mula-mula. Seperti pionir-pionir kita di agama kita. Kenapa? Karena kita kurang berdoa. Karena kita tidak berdoa, tidak menghabiskan waktu. Kita terlalu sibuk dengan banyak hal kecuali tentang doa. Lebih lanjut dikatakan dalam tulisan Alain Corlin, dia mengatakan bahwa a church that has important things to do, then earnestly pray and passionately seek God has missed the mark. Dia bilang bahwa gereja yang memiliki hal yang lebih penting katanya daripada berdoa dan mencari Tuhan telah gagal katanya. Jadi kalau kita saat ini lebih banyak mungkin, nggak salah kita sibuk dalam pelayanan. Tetapi kalau kita gagal meluangkan waktu dengan Tuhan, katanya kita telah gagal untuk bisa dibangunkan kerohanian kita. Jadi apa yang kita mau katakan, apa yang kitab Ibrani katakan, kenapa orang-orang ini bisa tetap matanya kepada Tuhan? Karena mereka adalah orang-orang yang punya lutut berdoa setiap waktu, yang meluangkan waktunya, mau sesibuk apapun, meluangkan waktunya untuk berlutut di bawah kaki Yesus. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Bagaimana dengan saya sekarang ini? Apakah saya sekarang ini menjadikan doa itu mungkin kayak istilahnya suatu kebiasaan. Kadang-kadang kalau makan kita bahkan lupa, udah berdoa belum ya? Udah terima kasih sama Tuhan belum? Itu kadang-kadang udah jadi kebiasaan sehingga doa yang kita miliki itu hanya doa yang, oh iya, rutinitas. Bahkan kita tidak, kadang-kadang waktu kita berdoa itu di tengah-tengah, udah mau ke kantor, udah mau kerja, udah mau sekolah. Ada kadang yang terlalu sibuk dan kita banyak kali doa kita yang dilayangkan hanyalah untuk kebutuhan kita dan kita lupa untuk meminta Tuhan membukakan mata kita supaya kita tetap rindu ke surga. Sehingga tidak salah kadang-kadang kita lupa dan kita terlalu nyaman hidup ini.
Jadi pelajaran pertama yang kitab Ibrani katakan tentang bagaimana caranya supaya kita bisa tetap rindu ke surga adalah doakan hal itu. Doakan supaya Tuhan membuka mata kita, supaya kita bisa menghargai hal-hal yang ada di surga lebih daripada hal itu. Nah, itu adalah pelajaran pertama yang kita bisa dapatkan dalam buku Ibrani pasal yang ke-11 ayat 13. Nah, kalau yang kedua adalah kata embrace atau ya kalau itu dipeluk, dipegang lah. Nah, saya mencoba mencari dari beberapa Bible commentary. Nah, ini adalah Matthew Bible Commentary. Dikatakan apa sih arti kata embrace ini? Jadi kalau Matthew berkata dalam Bible commentary-nya, kalau kita berkata tentang embrace, ini adalah kayak informed consent, atau artinya persetujuan. Jadi kalau kayak saya dokter mau melakukan suatu tindakan, walaupun saya bilang itu baik, kalau pasiennya tidak setuju untuk dilakukan di dia, ya nggak bisa dilakukan. Mau saya bilang itu baik, semuanya kembali kepada pasien. Dan harus ada persetujuan pasien, baru saya boleh lakukan meskipun saya anggap itu baik. Dan inilah yang dikatakan oleh Matthew. Jadi harus ada persetujuan kita untuk bisa dilakukan itu. Nah, apa kata Spurgeon? Spurgeon ini mengatakan kalau kita bicara tentang Bible komentarinya mengatakan bahwa kalau kita berbicara tentang kata embrace dari bahasa aslinya dikatakan signify katanya salut atau kerasa kata hormat. Atau katanya ketika kita melihat teman kita yang datang dari negara jauh dan kita pengen peluk dia, kita hormati dia, nah itu adalah kata yang diartikan di dalam kata embrace ini dari bahasa asli. Oleh karena itu, saya mengambil sebuah kesimpulan. Apa yang dimaksud dengan kata pegang atau embrace ini? Jadi katanya, jadi kalau saya bisa simpulkan bahwa mereka ini adalah orang yang menerima janji Tuhan dengan tangan yang terbuka dan menerimanya di dalam hidup mereka seperti orang Abraham yang menerima malaikat itu di dalam rumahnya dengan senang hati. Jadi katanya kita harus terima janji Tuhan di dalam hati kita, kita hidupkan dan kita lakukan, barulah kita bisa katanya bisa menjadi orang-orang yang merindukan surga. Yaitu pelajaran yang kedua dilakukan. Jadi kita harus lakukan perintah Tuhan. Apa maksudnya? Seringkali banyak hal di dunia ini yang kadang-kadang membutakan mata kita. Contoh, kayak misalnya kata jujur. Dunia ini mengajarkan ada dosa putih, jujur yang baik, dan jujur yang bohong. Apakah Alkitab mengatakan hal yang itu? Enggak. Kadang-kadang kalau kita berbisnis, dunia itu mengajarkan, oh ya kalau orang lagi kesusahan, lu naikin harganya. Karena dia lagi butuh nih. Tetapi apakah Alkitab mengajarkan hal itu? Apakah itu bisnis yang diajarkan oleh surga? Enggak. Ada juga kadang-kadang Alkitab mengajarkan kita harus bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan amarah kita. Tetapi orang dunia mengajarkan, oh kalau dia salah lu balas, lu tuntut dia balik. Apakah itu yang Alkitab ajarkan? Enggak. Dan itulah yang kadang-kadang kita harus terima di dalam hidup. Kadang-kadang kalau kita dia marah sama kita padahal kita nggak salah, kita diam-diam aja. Kadang-kadang kita diinjak-injak. Tapi apa yang Alkitab ajarkan? Oh, kita harus bisa mengendalikan emosi kita. Tadi seperti pelajaran tips kesehatan, diajarkan bagaimana cara hidup sehat, pola hidup, makan yang harus itu. Kadang-kadang dunia mengajarkan hal yang berbeda, tetapi apakah Alkitab mengajarkan hal itu? Kita harus terima, karena kalau kita tahu saja nggak cukup, kita harus praktekkan. Jadi dengan kata lain, setelah kita doakan, kita terima, kita tahu janji itu, kita diyakinkan oleh janji itu, setiap hari ketika kita belajar firman Tuhan, kita dapat pelajaran, oh iya, hari ini saya diajari untuk bersyukur. Tiba-tiba ada masalah, kita udah lupa, kita udah marah-marah. Itu bukanlah orang yang memegang janji tersebut. Tetapi ketika kita diingatkan pagi ini, oh saya harus belajar bersyukur, apapun yang terjadi, pasti ada hal yang kita bisa syukuri. Jika kita diajarkan kita harus positive thinking oleh Alkitab, maka kita harus praktekkan dalam kehidupan kita. Jadi apa yang kita pelajari, kita harus hidupkan. Jangan sampai ada kadang-kadang orang yang ada di rumah kita bilang, lah percuma dia melayani di gereja. Tapi kok kayak gitu ya hidupnya ya. Jangan sampai seperti itu. Biarlah apa yang kita pelajari itu hidup di dalam hidup kita. Dalam buku Last Day Events, Ellen White menuliskan tentang ini. Your profession of faith, atau kalau bisa dibilang, agama yang kita katakan sebagai kita orang Kristen, bukanlah garansi katanya di hari penghakiman itu. Tetapi di mana? Di mana rasa kasih kita. Di mana pikiran kita, itulah yang menentukan saya ini ada di sisi Tuhan, atau saya ini ada di sisi setan.
Apakah saya merasa bahwa setiap saat saya itu bukan milik saya itu punya Tuhan, atau saya merasa ya udah saya punya saya lakukan apa yang saya mau. Apakah yang kita lakukan? Jadi dikatakan pikiran kita itulah yang menentukan apakah kita akan selamat atau tidak. Bukan agama yang kita katakan bahwa kita adalah orang Kristen. Dilanjut buku yang sama dibilang bahwa kita harus bertanya katanya. Ada di sisi siapakah kita? Apakah saya saat ini ada bekerja, misi saya, tujuan hidup saya bekerja adalah untuk Kristus atau untuk diri saya? Kalau kita bekerja untuk diri kita sendiri, untuk kesenangan kita, maka kita berada di sisi setan. Karena Tuhan berkata, segala sesuatu yang tidak ditujukan untuk Tuhan, itu berarti adalah untuk setan. Jadi kalau kita, bukan saya bilang kita nggak boleh cari kerja untuk hal tersebut ya, bukan ya. Tetapi kita harus punya satu pikiran bahwa segala sesuatu yang saya lakukan sekarang ini, semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kesenangan diri saya sendiri. Sehingga dengan kata lain, hal yang kedua adalah lakukan itu dalam hidup kita. Lakukan apa yang Tuhan minta. Lakukan apa yang Tuhan minta dan setiap hari dalam setiap tindakan kita, ketika kita memutuskan sesuatu, kita harus bertanya apakah ini untuk menyenangkan Tuhan atau untuk menyenangkan diri saya. Jadi ini adalah kata kedua yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku merindukan sebuah negara. Yang pertama mereka mendoakan hal tersebut, mereka menyisihkan banyak waktu supaya berdoa kepada Tuhan untuk meminta Tuhan membukakan mata mereka, bukan untuk kebutuhan mereka. Saya nggak bilang kita salah ya berdoa untuk kebutuhan kita, tetapi yang mereka fokuskan doa mereka adalah untuk hal-hal supaya Tuhan bisa membukakan mata mereka. Yang kedua adalah mereka lakukan adalah mereka lakukan apa yang Tuhan ajarkan. Bukan hanya tahu, tapi lakukan. Bukan hanya ini, pikirkan apakah ini untuk kemuliaan Tuhan atau untuk menyenangkan diri saya. Nah, ini adalah dua hal yang dilakukan oleh orang-orang ini. Dan yang ketiga yang dikatakan mereka mengaku orang asing. Ini adalah hasilnya. Katanya kalau hasil akhirnya, kalau kita melakukan ini, kita harusnya merasa asing di bumi ini. Kita merasa seorang asing di dunia ini karena kita sebagai seorang Kristen harusnya nggak cocok ada di dunia ini. Kenapa? Karena dunia mengejar tujuan yang berbeda dan kesenangan yang berbeda daripada apa yang kita kejar. Jadi harusnya apa yang dikejar dunia, kesenangan dunia bukan itu yang kita kejar. Kemudian dibilang dunia menertawakan jokes atau ya lelucon dan kayak apa film-film di movie ketawa-ketawa yang mereka anggap itu lelucon di dalam movie atau mungkin jokes-jokes mereka, harusnya kita menganggap itu suatu kekejian, bukan sesuatu hal yang kita anggap oh ya kita punya lelucon yang sama. Kemudian dikatakan bahwa harusnya dunia ini punya satu pikiran bahwa kita hidup hanya untuk hidup kita sekarang ini, hanya sekali ini. Tetapi kita bukan seperti itu. Kita hidup untuk kekekalan. Harusnya dunia ini katanya memiliki satu pandangan bahwa hidup mereka dengan hidup tanpa Tuhan. Tetapi harusnya kita hidup dengan satu pandangan bahwa kita harus memuliakan Tuhan dan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun motif kita, Tuhan tahu dan Tuhan ukur apa yang ada dalam kita. Sehingga harusnya katanya dunia tidak dapat mengerti kita karena kita berpikir katanya, bertindak dan hidup begitu berbeda dengan dengan bagaimana cara mereka hidup. Jadi inilah yang dikatakan oleh kita, yang jadi pertanyaan bagaimana dengan kita? Apakah saya sekarang ini sudah hidup begitu berbeda sampai tetangga saya atau mungkin teman-teman saya tahu, oh saya ini adalah orang Kristen, atau kita itu begitu nyaru dengan dunia ini, sehingga orang lain pun bahkan nggak tahu kita ini adalah orang Kristen. Bagaimana dengan hidup kita? Jadi ini adalah pelajaran yang dikatakan oleh buku Ibrani. Jadi bagaimana dengan hidup kita? Yang pertama dikatakan kita harus doakan, doakan supaya Tuhan bukakan, doakan supaya kita menghargai hal-hal yang di surga. Yang kedua kita harus bertindak, kita harus lakukan apa yang ketiga. Dan yang ketiga harusnya kita memang berbeda dengan dunia. Dan harusnya inilah yang kita alami, dan inilah yang dialami oleh orang-orang yang mengaku merindukan suatu negara di surga. Tetapi ayat ini nggak berhenti di sini, karena setelah ayat ini berhenti di ayat 16, ada satu perikop. Setelah itu masuk perikop yang baru. Ayat ini tidak berhenti di sini. Di ayat yang ke-14, dilanjutkan seperti ini.
Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka rindu mencari suatu tanah. Dan kalau katanya sekiranya mereka dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik dari tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Jadi ayat ini lebih lanjut mengatakan bahwa sebenarnya katanya orang yang merindukan kota ini bisa punya kesempatan katanya untuk kembali. Mereka bisa kembali ke tanah yang mereka kasdi mungkin dalam Abraham waktu dalam cerita ini. Mereka bisa kembali, mereka bisa lihat. Tapi mereka nggak lihat hal itu. Kenapa? Karena mereka merindukan sebuah tanah yang lebih baik. Nah, apa yang dimaksud dari cerita ini? Alkitab mengatakan bahwa orang-orang ini bisa punya satu keinginan untuk kembali katanya ke tanah yang lebih nyaman tersebut. Jadi katanya bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita terima semua hal ini dan kita menjadi tidak nyaman di dunia ini, kita asing di dunia ini, kita akan mengalami kesusahan. Kita akan mengalami pergumulan yang kadang-kadang kita pikir kok susah-susah amat ya katanya. Dan katanya di dalam hidup mereka akan ada keinginan untuk kembali kepada kebiasaan kita yang lama, ada keinginan untuk kembali mungkin dari yang belum dulu Kristen, akan ingin kembali untuk menjadi seperti yang dahulu, ada keinginan tersebut. Seperti katanya often like Ur of the Chaldeans. Jadi katanya seperti Abraham yang tanah asalnya adalah dari Ur Kasdim. Yang mana itu adalah orang yang modern. Sekarang Tuhan bawa ke tanah yang kayak istilahnya di pegunungan dan lain-lain. Dan kadang-kadang sering kita merasa bahwa apa yang diajarkan oleh Alkitab, apa yang diajarkan oleh gereja, sepertinya kayaknya udah kuno, ketinggalan zaman, nggak sesuai dengan tren. Dan kita rindu untuk kembali ke kebiasaan yang dulu. Tetapi apa kata orang-orang ini? Nggak ada kata kembali. Mereka tidak punya keinginan untuk kembali. Kenapa? Karena mereka, kalau di dalam ayat 14, mereka seek. Ada kata yang dalam bahasa Inggrisnya begitu indah ya, seek and desire. Jadi karena mereka mencari dan menginginkan sebuah kota yang lebih baik. Jadi dengan kata lain, setelah mereka melakukan ketiga hal tersebut, mereka jatuh cinta. Karena kata yang digunakan oleh Alkitab ini adalah kata yang digunakan dalam bahasa kasih. Yaitu adalah kata yang ketika kita sedang jatuh cinta, kita rindu katanya, seek, mencari katanya, untuk bisa sama-sama dengan mereka. Kita desire, kita ingin untuk tetap bersama-sama dengan mereka. Jadi ini adalah kata yang digunakan oleh penulis ini adalah kata karena mereka sudah hidup berbeda dengan dunia, sudah melakukan hal itu, mereka sampai ke fase yang kata orang jatuh cinta. Sehingga mereka nggak pengen balik karena ada satu keinginan yang lebih besar daripada hidup mereka yang lalu. Karena mereka punya satu keinginan untuk tinggal bersama-sama dengan Yesus. Jadi dikatakan bahwa mereka mencari surga oleh karena mereka desire ingin untuk bertemu dan bersama-sama dengan Yesus yang adalah cinta daripada mereka. Jadi katanya, kalau kita sekarang ini, mungkin kita adalah orang yang sudah Kristen. Mungkin kalau kita dulu mungkin rajin, sekarang mungkin udah lebih malas. Kita nggak punya waktu, kita nggak bisa atur waktu kita yang sibuk ini untuk mencari hal-hal yang ada di surga, untuk mencari di mana Tuhan tinggal. Mungkin kita perlu kembali memeriksa hati kita. Mungkin kita sudah meninggalkan cinta kita yang pertama terhadap Kristus, katanya. Jadi, apa yang Alkitab mau ajarkan kepada kita. Jadi kalau sekarang ini mungkin kita sudah terlalu sibuk, sudah terlalu tidak punya kesempatan, sudah terlalu sibuk mencari dunia ini, sehingga kita tidak punya waktu dengan Tuhan, kita perlu memeriksa hati kita. Dan kita perlu kembali kepada pelajaran hari ini, bahwa kita harus doakan, kita harus hidupkan kembali, sehingga kasih yang mula-mula itu timbul kembali di dalam hidup kita. Jadi dari pelajaran ini, kalau kita bisa lihat bahwa bagaimana dengan hidup, apakah kita memang benar-benar merindukan sebuah negara atau sebuah kota yang Tuhan bangun? Pelajaran hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus mulai kembali
memandang kepada Tuhan. Kita harus mulai kembali dibangunkan. Kita harus mulai kembali memiliki waktu untuk berlutut di bawah kaki Yesus. Kita harus mulai kembali mendoakan bukan hanya keperluan kita, tetapi kita perlu mendoakan supaya hati kita yang kotor ini, hati kita yang cinta akan dunia ini mulai dipulihkan untuk bisa kembali kepada Tuhan. Kemudian kita perlu lakukan, dan akhirnya kita akan tidak nyaman di dunia ini, dan kita akan jatuh cinta kepada Tuhan, sehingga kita bisa rindu masuk ke dalam kerajaan surga. Sehingga kita bisa rindu ketika kita ada di dunia ini, kita bisa rindu untuk segera Yesus segera datang. Kita rindu untuk melihat kota yang dibangunkan oleh Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Ibrani, penulis Ibrani itu menjadi hal yang kita rindukan juga. Nah, sebagai satu penutup, saya ingin memberikan sebuah kesaksian yang diceritakan oleh salah seorang anak lah, anak daripada pendeta lah, mungkin pendeta atau misionaris lain. Jadi ini anaknya yang bercerita. Ada sebuah gempa bumi yang terjadi pada tahun 1947, tanggal 4 Maret di Romania. Jadi ini gempa bumi yang kita bisa baca sama-sama. Ini gempa bumi yang cukup hebat ya. Gempa bumi ini cukup hebat sampai kalau kita bisa lihat 90% daripada fasilitas umum itu hancur. Jadi kita bisa bayangkan begitu hebatnya gempa bumi yang terjadi di Romania pada saat itu. Dan cerita kita ini datang dari Romania pada saat terjadi gempa bumi ini. Jadi kebetulan pada tanggal 4 Maret 1977 ini, ada sebuah keluarga, ini adalah sebuah keluarga Advent, yang pada saat itu kebetulan ini jatuh di hari Jumat. Jadi ini malam hari dan waktu itu katanya mereka baru pulang dari Vesper lah. Jadi baru acara kayak buka sabat bersama lah. Jadi mereka baru pulang katanya dari Vesper. Mereka pada saat itu adalah tinggal di apartemen. Jadi tinggal di apartemen 4 lantai. Jadi mereka tinggal di lantai keempat. Jadi mereka tinggal di lantai keempat pada saat itu, dan pada saat kejadian tersebut terjadi, mereka itu baru pulang tiba di apartemen mereka. Jadi seperti biasa lah setelah kita pulang, mereka siap-siap mau tidur, eh, sikat gigi, mandi, bersih-bersih. Sebelum mereka akan tidur, besok mau ke gereja. Nah, tiba-tiba pada saat mereka sedang melakukan hal tersebut, tiba-tiba inilah yang terjadi. Terjadi gempa bumi yang begitu hebat. Kita bayangkan ya, itu fasilitas sampai hancur semua. Kita bisa bayangkan itu gedung apartemen goyang sana, goyang sini. Begitu hebatnya, sampai kalau bisa dibilang banyak yang hancur kan. Kita bisa bayangkan itu di lantai 4, begitu paniknya lah yang bisa dirasakan oleh keluarga ini. Dan seperti biasa, mungkin yang biasanya paling panik itu ibu-ibu. Jadi dia bilang bahwa mamanya itu udah mulai panik. Ini gempa bumi, ayo. Dia punya 2 orang anak waktu itu, yang cowok satu, cewek satu. Jadi dia bilang, eh, mana, mana, mana? Panggil anak-anaknya semua, panggil, panggil, panggil. Semua dia udah panik, panik, panik. Udah kayak istilahnya kita cepet-cepet turun, mau panik lah. Dia udah panik, ya gimana nggak panik ya. Kalau dari lantai 4 mau turun ke bawah, ini gempa bumi gitu hebat. Jadi dia udah mulai panik. Tetapi yang uniknya adalah papanya pada saat itu bukan panik. Suaminya mungkin ya, suaminya pada saat itu bukan panik. Dia malah nyanyi pada saat itu. Jadi waktu istrinya lagi panik, kumpulin anaknya, cepat-cepat suruh untuk siap-siap kita mau keluar. Papanya ini mulai nyanyi. Yang dia nyanyikan adalah Padamu Batu Zaman. Jadi dia Padamu Batu Zaman. Itu dia nyanyiin ya. Dia nyanyiin, dia nyanyi-nyanyi. Ya biasa lah ya. Mungkin kalau kita udah orang panik, ini yang satu nyanyi, ya ngomel lah ya, mungkin marah gitu. Saya dibilang kayak gini, istrinya ini bilang, bisa kamu nyanyi katanya, ini marah-marah lah ya. Eh, Suaminya ini dia tanya, kok bisa kamu nyanyi katanya. Ini kita udah lagi panik-panik, kamu kok bisa nyanyi katanya. Kemudian suaminya ini menjawab dengan penuh kelembutan. Dia bilang begini, saya buka mulut saya dan lagu itu keluar katanya. Kemudian suaminya ini berkata, meskipun katanya 10.000 katanya jatuh, 10.000 jatuh di sebelah kananku katanya, kalau Tuhan mau kita hidup, kita akan hidup. Jika Tuhan mau kita akan mati, kita akan melihat Yesus pada hari kebangkitan. Pujilah Tuhan. Ini adalah perkataan yang dikatakan oleh suami. Saudara-saudara tahu bahwa pada saat itu diucapkan, semua masuk istrinya kemudian anaknya menjadi lebih tenang, lebih tenang lah.
Dan kita bisa bayangkan ya, ini dalam keadaan kondisi panik, bapak ini atau suami ini tidak memiliki ketakutan apapun. Saya teringat tentang cerita Yesus yang kalau kita ingat pada saat lagi badai di luar, di dalam kapal Yesus bisa tertidur dengan tenang. Dan inilah yang dirasakan oleh suami ini. Ini cerita nyata ya. Ini kesaksian dan ini adalah cerita nyata. Jadi dia bisa katakan, terus dia bilang, sudahlah, mari kita bernyanyi dalam Tuhan. Kita bisa bayangkan ya, orang di luar lagi berisik, panik. Ini apartemen, bukan yang kayak rumah. Yang ini kita bisa dengar di sebelah udah orang panik turun dari tangga. Kemudian orang sibuk mau teriak, mau turun ke bawah. Go, tempat begitu ini. Terus papanya suruh dia nyanyi. Jadi anaknya itu mau main piano kan. Papanya suruh, terus anaknya ini bilang, gini mau main piano. Katanya pianonya aja goyang sana, goyang sini katanya. Terus dia bilang, nggak usah kita gunakan mulut kita yang Tuhan kasih instrumen suara kita untuk memuji Tuhan. Jadi kita bayangkan ya, ini di tengah-tengah orang lagi gempa bumi segitu hebat ya. Dia bisa memiliki kedamaian yang luar biasa, yang tidak tergantikan. Jadi pada saat mereka mulai menyanyi, saudara-saudara tahu, ini tiba-tiba ada bunyi ketukan pintu. Kita bayangkan ya, ini bukan lagi istilah kita ya, ini bukan lagi kayak istilahnya mungkin lagi nggak tenang-tenang ya. Ini lagi orang lagi sibuk mau turun, tiba-tiba kita dengar di depan kita ketika kita lagi nyanyi ada orang ketok pintu. Tok. Jadi mereka pikir mungkin salah dengar kali. Kadang orang kan buru-buru lari turun, ketok pintunya kan nggak kedengaran kan. Mungkin mereka, apa ini ketukan pintu nggak berhenti. Tuk, 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 tuk. Jadi papanya ini mulai heran. Lah, lagi gempa kok bisa ada yang mau bertamu, dia pikir. Jadi papanya ini bingung. Tapi kemudian papanya ini berdiri, bukakan pintu. Lalu saudara tahu, itu adalah tetangganya. Tetangga daripada keluarga ini yang tinggal di sebelah. Jadi tetangganya ini bilang, ini tetangganya dibilang kayak istilahnya, biarkan kami masuk, biarkan kami masuk, biarkan kami masuk katanya dengan panik ya karena kan di luar lagi gempa hebat ya. Ini ceritanya nggak hitungannya nggak yang kayak saya lama ya, tapi ini sebentar sebenarnya kejadiannya begitu cepat. Biarkan kami masuk, biarkan kami masuk. Kemudian papanya masih bingung. Lah, kata dia, semua orang katanya lari turun tangga supaya menyelamatkan diri. Kenapa kalian enggak? Katanya. Dia bilang, oh nggak aman di luar katanya. Tangga itu bisa jatuh katanya. Rubuh, bangunan ini bisa rubuh sehingga bisa timpa kita yang di bawah katanya. Nggak aman di dalam gedung ini, di luar pun tidak aman katanya. Biarkan kami masuk. Jadi tambah heran lah bapaknya ini. Apa? Kalau di luar nggak aman, turun tangga nggak aman, kenapa kamu bisa bilang di apartemen ini, di dalam rumah ini adalah tempat yang paling aman? yang yang kamu bisa masuk lah. Ini jawaban tetangga itu. Dia bilang begini, this is the single safe place in the building. Ini adalah kesaksian nyata ya. Jadi ini adalah orang, tetangga ini bukan orang Advent. Dia bilang, ini adalah satu-satunya tempat yang paling aman di gedung ini. Kenapa? Kata papanya. Kenapa kamu bisa bilang seperti itu? Ini kata tetangga ini. Ini adalah orang yang berkata ya, bukan mereka yang saksikan. Orang berkata, tetangganya dibilang, karena kami tahu bahwa surga tinggal di rumah ini. Karena kami bisa melihat, katanya ada surga di rumah ini. Ketika kami katanya sedang berantau, katanya kalian bernyanyi dan mendoakan kami. Ketika kami sedang dalam kesusahan, kalian datang dan mendoakan kami. Ketika kami tidak punya makanan, kalian datang dan berikan kami makan. Kami bisa melihat ada kehadiran Tuhan di tempat kalian. Dan kami tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kalian, sehingga biarkan kami masuk dan bergabung di dalam rumah kalian. Kita bisa bayangkan ya, kadang-kadang setiap kali saya mendengar atau memberikan kesaksian ini, kadang saya merinding mendengar kesaksian yang begitu hebat. Orang tetangganya bisa berkata bahwa mereka bisa melihat Yesus hadir di tengah-tengah. Apa yang saya mau ambil dari cerita dan kesaksian tentang hal ini? Saudara-saudara tahu bahwa kehidupan kita bisa disaksikan oleh orang lain. Tetangga ini, kesaksian ini adalah orang di mana mereka bisa melihat Yesus hadir di rumah mereka. Kesaksian ini di mana mereka, tetangga mereka bisa melihat ada surga kecil di apartemen. Sampai mereka bisa berkata bahwa ini adalah tempat yang paling aman di tengah badai, kita bisa bilang. Di tengah kayak istilahnya gempa bumi pada saat itu. Ini adalah tempat yang paling aman karena Tuhan bersama dengan kita.
Yang menjadi pertanyaan saya pada pagi hari, bagaimana dengan kita, hidup kita sekarang ini? Apa yang orang lain lihat ketika orang lain melihat hidup saya? Apakah orang lain melihat saya yang rindu ke surga atau saya yang nyaman di dunia ini? Apakah orang lain bisa melihat Kristus di dalam hidup saya atau yang orang lain lihat adalah kita yang terlalu nyaman di dunia ini? Apa yang orang lain lihat di dalam hidup kita? Adakah orang lain melihat bahwa kita merindukan surga? Apakah ada orang lain yang melihat bahwa kita rindu untuk bertemu dengan Kristus? Apakah ada orang yang melihat bahwa ada surga kecil yang hidup di dunia ini? Apakah ada orang lain melihat bahwa kita adalah terang yang Tuhan berikan kepada dunia? Apa yang orang lain lihat dalam hidup kita? Di dalam buku 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ke 5, Yesus berkata, firman Tuhan berkata, pada akhir katanya dari sejarah dunia ini, pada zaman kita hidup ini, katanya orang-orang akan menjadi orang yang mencintai dirinya, yang ingin menyenangkan dirinya, yang cinta akan uang, yang sombong, yang jahat katanya, tidak menurut kepada orang tua, tidak tahu bersyukur, tidak suci, tidak penuh kasih katanya, nggak punya pengendalian diri, tidak mau memaafkan, tidak suka dengan hal-hal yang baik, pengkhianat katanya, dan lebih suka dengan hal-hal yang ada di dunia lebih daripada hal-hal surga. Dan Tuhan bilang jangan ambil bagian dari hal-hal ini. Yang jadi pertanyaan, apakah kita bagian dari orang ini? Apakah kita bagian daripada orang-orang yang kata Tuhan, jangan ambil bagian ini? Yang jadi pertanyaan saya, apa kita adalah orang-orang yang memang benar-benar merindukan surga? Do I? Apakah saya benar-benar merindukan surga? Pada pagi hari ini ada satu panggilan yang firman Tuhan mau panggilkan kepada kita. Ada satu panggilan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Mari kita kembali untuk hidup untuk Tuhan. Mari kita kembali untuk memandang kepada Tuhan sehingga apa yang dituliskan oleh buku Ibrani ini, oleh penulis Ibrani ini, oleh iman daripada orang-orang yang tertulis dalam buku Ibrani ini adalah iman yang kita punyai juga. Adalah iman yang berkata bahwa kita nggak nyaman di dunia ini dan kita rindu sebuah negara yang dibangunkan oleh Tuhan. Sehingga sama-sama dengan mereka kita bisa berkata bahwa kita merindukan sebuah kota dan selama kita hidup seperti yang tertulis dalam Mazmur 73 ayat 25 bahwa nggak ada hal di dunia ini yang saya ingini lebih daripada bersama dengan Tuhan menjadi bagian daripada kita yang hidup sekarang ini untuk sehingga kita bisa tetap setia sampai Tuhan datang. Tuhan memberkati.